Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Firly Tiara Sabila NIM 26211026, yang kedua Vigia Asni Murni 26211035, dan yang ketiga Zulkifli dengan NIM 26211026 yang akan menjelaskan materi tentang konsep dasar teori karir Krumboltz oleh dosen pengampu Ira Oktarini, MPD. Perkenalkan, nama saya Vigia Asni Murni dengan NIM 26211035. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar teori Krumboltz. A. Konsep dasar teori karir Krumboltz. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku yang dimiliki seseorang timbul dari pengalaman belajar yang unik. Pengalaman belajar ini terdiri dari kontak antara analisis kognitif yang positif dengan event-event yang menguatkan secara negatif. Pengalaman belajar yang terdiri dari adanya pengaruh kognitif yang positif dimaksudkan adalah variabel seperti berikut. Yang pertama, atribut pembawaan seperti ras, gender, hal lainnya, serta kemampuan bawaan seperti keterampilan, keintelektualan, serta perilaku. Yang kedua, kondisi lingkungan, seperti kehidupan sosial, pengalaman individu dalam kerja, pelatihan, kebijakan sosial, serta pengalaman kerja dari orang lain yang mempengaruhi pemilihan kerja. Yang ketiga, pengalaman belajar di masa lalu dibagi menjadi dua tipe, yaitu pengalaman asosiasi yang dimana individu mengamati keterkaitan antara kejadian dan mampu untuk memprediksi segala kemungkinan. Yang B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses perkembangan karir. Teori ini merupakan upaya untuk menyederhanakan proses pemilihan karir, terutama didasarkan atas peristiwa-peristiwa kehidupan yang berpengaruh terhadap penentuan pilihan karir. Dalam teori ini, proses perkembangan karir melibatkan 4 faktor. Yang pertama, warisan genetik dan kemampuan khusus. Faktor ini dibawa dari lahir berupa wujud dan keadaan fisik dan kemampuan. Keadaan diri bisa membatasi preferensi atau keterampilan seseorang untuk menyusun rencana pendidikan dan akhirnya untuk bekerja. Yang kedua, kondisi dan peristiwa lingkungan. Faktor lingkungan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan kerja ini berupa kesempatan kerja, kesempatan pendidikan dan pelatihan, kebijakan dan prosedur seleksi, imbalan undang-undang dan peraturan perburuhan. Yang ketiga, pengalaman belajar. Kegiatan yang paling banyak dilakukan manusia adalah belajar. Pengalaman belajar ini mempengaruhi tingkah laku dan keputusan orang, antara lain tingkah laku pilihan pekerjaan. Yang keempat, keterampilan pendekatan tugas. Keterampilan ini dicapai sebagai buah integrasi atas pengalaman belajar, ciri genetik, kemampuan khusus atau bakat, dan lingkungan. C. Pengaruh pengalaman belajar terhadap pemilihan karir. Krumboltz menambahkan bahwa pengalaman belajar yang unik dari masing-masing individu selama hidupnya menyebabkan perkembangan pengaruh-pengaruh primer yang mengarahkan pilihan karirnya. Pengaruh tersebut mencakup, yang pertama, mengeneralisasikan self berdasarkan pengalaman dan kinerja yang berkaitan dengan standar yang dipelajari. Yang kedua, keterampilan yang dipergunakan dalam menghadapi lingkungan. Yang ketiga, perilaku memasuki karir seperti melamar pekerjaan atau pemilihan lembaga pendidikan atau pelatihan. Secara spesifik, konselor harus berusaha menghindari atau mengatasi masalah-masalah berikut. Yang pertama, individu mungkin tidak mengetahui bahwa masalahnya dapat diatasi. Mereka berasumsi bahwa sebagian dari masalah mereka merupakan bagian dari hidupnya yang normal dan tidak dapat diatasi. Yang kedua, individu mungkin tidak dapat melakukan upaya yang dibutuhkan yang memuat keputusan atau mencegah masalah. Dengan kata lain, mereka tidak banyak berusaha mengeksplorasikan alternatif. Firly Tiara Sabila NIM 26211026 akan menjelaskan tentang bagian D, realisasi teori Krumboltz terhadap konseling. Krumboltz dan Baker mengidentifikasi beberapa langkah yang terlibat dalam konseling karir.
Tahapannya sebagai berikut. Yang A, menjalarkan masalah. Yang B, mengidentifikasi bermacam-macam masalah. Yang C, mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali. Yang D, menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam. E, mengevaluasi ulang tujuan menentukan. Yang F, menyamarkan semua proses kepada masalah yang baru. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.